Selamat siang sahabat Primu Talks dimanapun berada. Kembali lagi nih bersama saya Dr. Ferry dalam acara Primu Talks. Sekarang udah sesi ke-27 nih ngomong-ngomong. Sesi kita mulai dari 1 sampai 27 udah lumayan juga ya. Banyak konten-konten kami yang sudah ditampilkan di Primu Talks ini. Hari ini kami kedatangan Primu Talks nih kedatangan sosok seorang kepala kantor layanan cabang Bekasi dari perusahaan asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa dari Mandiri InHealth, Pak Wawan. Siap, Pak Dok. Wawan. Ini bisa diceritakan singkat tentang diri Pak Wawan sebelum nanti kita masuk ke diskusi-diskusi yang lebih seru lagi, Pak. Cerita diri ya? Cerita diri sebentar. Bukan cerita aja. diri ya, Bukan, cerita diri ya. cerita Iya, diri iya. sedikit aja. Siap. Kalau saya sih kebetulan gini, Dok. Saya memang besar dan lahir di insurance ya, Dok ya. Walaupun sebelumnya saya pernah berkarya juga di rumah sakit, Dok, sebagai perawat. Basic saya perawat. Basic perawat. S1 saya, S2 saya di Magister Manajemen. Dan saya mulai berkarir di Mandiri InHealth di tahun 2008 sampai sekarang, dan alhamdulillah dipercaya perusahaan juga menempati posisi-posisi yang memang strategis, masuk ke dalam jajaran manajerial. Jadi ya sampai sekarang lah, Dok, dari mulai promosi ke Sumedang, Cirebon, Bogor, kantor pusat, Bandung, Karawang, dan Tangerang, terakhir di sini, Dok. Pak Wawan 2008 sudah mulai bekerja, berkarya mulai dari dulu, belum Mandiri InHealth kan ya Pak ya, zaman dulu ya? Dulu Masih sebelum itu masih PT Askes, PT Askes. Persero ya. Saya masih baru selesai kuliah. Oke. Tapi kuliahnya S1-nya, habis itu kan mesti koas dulu ya, Iya, praktek iya, dulu. iya. Belum jadi dokter. Oke, berarti kita ini ya. Seleting ya. Kalau dari ulang tahunnya saya udah ngintip-ngintip. Seleting Iya, lah iya, kalau iya, dari iya, ulang iya. tahunnya Pak Wawan nih. Tapi kalau dari perjalanan karir Pak Wawan udah duluan kerja, ceritanya kan gitu. Ya. Oke. Pak, tadi udah cerita sedikit tentang Pak Wawan. Sekarang saya pengen tahu Pak, kalau tentang Mandiri InHealth ini, kita tahu kan ini ya asuransi kesehatan, ya ada asuransi jiwa juga yang saya tahu Iya. gitu. Nah, sejarah singkat Mandiri InHealth ini kayak apa sih Pak? Mandiri InHealth. Ya, jadi kalau kita bicara Mandiri InHealth, Dok, memang kita tidak lepas dari embrio kami, Dok ya. Waktu itu PT Askes Persero. Nah, sebelumnya kami itu sudah berjalan di tahun 1992, Dok. 92 itu kita memulai bisnis sebagai salah satu unit bisnisnya PT Askes Persero. Oh, Askes. Jadi kalau saat itu kan PT Askes itu fokus kepada PNS-nya, Dok ya, atau mungkin pegawai negerinya, Dok ya, untuk pelayanannya. Nah, pada saat yang bersamaan memang dilihat ada pasar juga untuk komersial, Dok. Perusahaan-perusahaan komersial yang memang memerlukan asuransi kesehatan juga. Nah, dibuatlah subunit itu, Dok. Waktu itu memang kita masih bergabung dengan PT Askes, tetapi itulah awal mula cikal bakalnya dari dari InHealth. Nah, singkat cerita, Dok, dengan pertumbuhan dan kebutuhan pasar, tahun 2008 itu kita bertransformasi, Dok. Disahkanlah sebagai asuransi jiwa InHealth Indonesia. Oh, InHealth mulai 2008. InHealth mulai di 2008, Dok. Nah, dari mulai situ memang kita sudah fokus, Dok. Fokus kepada bisnis atau sektor swastanya. Masih tetap di undernya PT Askes. Nah, perkembangan waktu, Dok, perkembangan waktu dan memang perluasan lini bisnis saat itu memang di 2014 kita diambil alih konsorsium BUMN, Dok. Karena di 2014 juga kan itu seiring transformasinya PT Askes Persero menjadi BPJS. Oh, BPJS Kesehatan kan? mulai. BPJS Kesehatan mulai. Nah, memang di saat itu diharapkan BPJS ini lebih fokus kepada universal coverage-nya, artinya kan mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan itu awal mula persiapannya. Sehingga mulai saat itu konsorsium atau kepemilikan saham dari Mandiri InHealth dialihkan juga atau diserahkan juga kepada Bank Mandiri. Oke. Nah, di 2014 kepemilikan saham Mandiri InHealth itu dimiliki oleh 4 sektor. Satu Bank Mandiri sebesar 60%. Mayoritas pemegang sahamnya, 20%-nya oleh BPJS Kesehatan, 10%-nya oleh Kimia Farma, dan 10% lagi oleh
asuransi Jas Indonesia atau Jasindo. Jasindo zaman dulu ya. Zaman dulu ya dok ya. Nah, lanjut ke 2015 karena memang mandatori dari pemerintah, BPJS itu harus lebih fokus kepada masyarakat, jaminan kesehatan untuk masyarakat supaya lebih meningkat lagi pelayanan dan memang terjaga kualitas layanannya. Nah, disitulah 20% saham dari BPJS dialihkan kepada Bank Mandiri, sehingga 2015 makin kuat Mandiri untuk kepemilikan sahamnya memiliki sebanyak 80%. Sedangkan 10%-nya lagi masih tetap oleh Kimia Farma dan Jasindo. Nah, sampai akhirnya di titik di 2022 ada perubahan lagi, Dok. Nah, perubahan di 2022 adalah 10% kepemilikan saham Jasindo itu dialihkan kepada IFG. Nah, jadi sekarang kami kepemilikan sahamnya adalah Bank Mandiri sebesar 80%, Kimia Farma sebesar 10% dan IFG sebesar 10%-nya, Dok. Gitu. Siap. Jadi ya itulah sejarah kami, Dok, sampai sekarang berarti kurang lebih 40 tahun, Dok ya. Dari 92 sampai sekarang. Dari zaman Askes. Dari zaman Askes dulu, Dok ya. Jadi kalau genetik layanan itu memang sudah ada dari dulu, Dok. Jadi rasa-rasanya kita siap dan kita optimis memberikan layanan terbaik lah, Dok. Dari zaman Askes, asuransi kesehatan, belum ada jiwa ya Pak, zaman dulu berarti ya? Baru ke InHealth inilah muncul jiwanya. Betul, ya Pak ya? Betul. Baik. Kalau di produk-produk unggulannya nih Pak, dari sisi layanan kesehatan atau Mandiri InHealth ini, untuk asuransi kesehatannya itu apa aja sih Pak, yang memang menjadi unggulannya dari Mandiri InHealth? Iya, kami ada beberapa produk, Dok, sebetulnya. Hanya kita akan bahas lebih fokus kepada 2 produk mungkin, Dok, ya, yang memang saat ini menjadi primadona, Dok, bagi customer kami, bagi perusahaan-perusahaan, atau ini menjadi solusi layanan lah, Dok, ya, solusi jaminan layanan untuk karyawan dari perusahaan. Satu, kita memiliki managed care. Managed care itu adalah asuransi kumpulan yang memang sifatnya itu lebih komprehensif, Dok. Komprehensif, tertata, termanage, sehingga memang kami mempersiapkan layanan itu dari PPK 1, ada PPK 2-nya, dan berjenjang, dong. Rawat jalan tingkat 1 di klinik, lanjut kepada rawat jalan tingkat lanjutan di rumah sakit atau dokter spesialis. Selama memang itu indikasi medis diperlukan, ya kita akan berikan layanan. Dan salah satu keunggulan dari managed care ini memang ini unlimited, Dok. Jadi nggak bisa langsung pasien tuh ujuk-ujuk datang gitu ya Pak ya, tiba-tiba datang ke rumah sakit menggunakan managed care Mandiri InHealth. Nah, ada produknya, Dok, ada plannya, ada plannya. Plan dari managed care. Kita seperti kita ketahui, Dok, ya, ada silver, ada gold, platinum, diamond. Nah, ada level-levelnya. Ada level-levelnya, Dok. Memang secara umum managed care itu kan berjenjang ya, Dok, ya. Tetapi seiring pertumbuhan harapan juga dari customer juga. Nah, kami juga mempersiapkan kebutuhan tersebut, Dok. Mempersiapkan jawabannya. Yang pertama, produk gold itu memang ada 4 poli tanpa rujukan, Dok. Tanpa rujukan 4 jenis poli ya, Pak? Betul. Jadi di poli objin, mata, anak, THT itu bisa langsung akses. Objin, mata, THT, mata. Objin, mata, THT, anak. Oke. Setelah itu terlebih lagi untuk platinum, diamond itu totally pure, bisa langsung akses langsung, Dok, ya. Gitu. Ke rumah sakit. Tetapi prinsip kami, Dok, managed care ini bukan serta-merta tanpa rujukan bisa akses, tidak seperti itu, tetapi lebih kepada patient safety, sehingga kami ingin memastikan bahwa layanan kepada peserta kami, baik itu gold, baik itu silver atau platinum, itu termanage dengan baik. Kita memiliki dokter keluarga yang fungsi kontrolnya itu sebagaimana dokter keluarga, artinya dia harus lebih memahami kondisi pasiennya, riwayat pelayan kesehatannya. Jadi memang kami manage dari awal sampai akhir. Sampai ke promotif, preventif juga ya, Pak? Termasuk promotif, preventif. Karena di klinik kan vaskes primer gitu istilahnya. Betul, Dok, seperti itu. Jadi itulah managed care lebih komprehensif, Dok. Dari A sampai Z-nya. Produk kedua yang menjadi primadona kami adalah indemnity, Dok. Nah, ini juga sebetulnya asuransi kumpulan, Dok. Tetapi ini lebih kepada
kita menyesuaikan dengan keperluan dari customer, dari nasabah, Dok. Dan ini lebih fleksibel. Ngikutin maunya Betul. perusahaan yang menjadi rekanan atau menjadi klien apa gitu betul. ya, Pak, ya? Dengan sistem penggantian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, indemnity ini memang fleksibelnya itu artinya peserta kami kita berikan pilihan apakah ingin mengakses provider kami atau kami ingin reimburse saja berobat di non provider kami, itu kami berikan pilihan, tetapi lebih kepada inilah fleksibilitas dari indemnity. Dan memang untuk indemnity ini kita memiliki batasan atau limit, Dok. Oke. Ya kan? Nah, jadi Kalau tadi yang managed care unlimited, Dok, unlimited. ya. Tetapi kalau untuk yang indemnity ini bebas, bisa mengakses langsung ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Batasannya per tahun gitu ya, Pak ya? Per orang per tahun gitu Betul, ya? betul. Seperti itu. Jadi Tapi berarti kalau dari sisi Mandiri Health yang indemnity ini kalau bisa memang ke provider-provider atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Mandiri Health, tapi tetap membolehkan kalau memang kadang-kadang di suatu daerah lagi kerja luar kota atau apa ada sakit tiba-tiba terus harus masuk ke rumah sakit tapi belum kerja sama, itu pun bisa dengan cara reimburse tadi ya, Pak. betul. Tapi prinsipnya kalau untuk indemnity ini mau berobat di provider atau di non provider pun prinsipnya kita bisa akomodir untuk penggantian klaim, Dok, seperti itu. Kalau di rumah sakit sistemnya kan itu cashless, Dok, ya. Cashless. Artinya peserta tinggal datang, tidak harus melakukan biaya. Betul. Itu nanti rumah sakit kan yang mengajukan kepada kami. Tetapi kalau untuk reimburse di non provider artinya peserta membayar terlebih dahulu dan mengajukan kepada kami dengan nilai penggantian sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya, begitu, Dok. Tapi mungkin ya, Pak ya, apakah bisa kalau di rumah sakit yang memang sudah bekerja sama dengan Mandiri Health, artinya secara komponen tadi batasan atau limitnya si peserta ini bisa lebih hemat, Pak, kalau di rumah sakit yang sudah memang bekerja sama? Itu pernyataan menarik, Dok, sebetulnya. Dan saya harapkan di Primaya itu berjalan, Dok, ya. Betul. Di Primaya Utara, Dok. Karena artinya begini, secara kesepakatan kan kita ada kesepakatan kerjasama, Dok, ya. Betul. Termasuk lain-lainnya, tarif dan lainnya, Dok. Nah, ketika peserta kami mengakses provider yang sudah belum kerjasama, yang sudah kerjasama, ya. artinya ada benefit lain, khusus ya, Pak, di mana salah satunya adalah tarifnya lebih termanage. Mm-mm. Ketika tarif termanage, limitnya pun pasti akan lebih termanage. Kendali mutu, kendali biayanya karena sudah dikerjasamakan istilahnya. Tepat gitu, sekali, dibanding Dok. rumah sakit yang memang belum ada kerjasama ya, Pak. Betul, betul. Jadi jangan lupa ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Mandiri Health. Dan pastikan Kendali kendali mutu, mutu, kendali biayanya ya kendali berjalan biaya di rumah sakit berjalan tersebut. Di rumah sakit Prima Hospital Bekasi Utara salah satunya. Siap, Dok. Nah, kalau yang lainnya kami juga memang ada, Dok, produk selain managed care, selain indemnity, itu adalah life product. Ini asuransi jiwa ya, Pak ya? Ini asuransi jiwanya. Yang pertama kita ada hospital cash plan, kita juga ada group term life atau asuransi kematian, Dok, ya, kalau kita biasa dengar, Dok, ya. Dan juga kita ada personal accident atau biasanya ini asuransi kecelakaan ya, Dok, ya. Mungkin semacam nanti kalau perusahaan biasanya udah dapat dari BPJS TK, dari ini pun kalau memang mengambil benefit atau premi ini bisa ya, Pak ya. Double jadinya istilahnya. Betul, Dok, seperti itu. Jadi memang kita cukup banyak variasi produk yang kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, Dok, ya. Jadi kami pikir kami siap, Dok, untuk memberikan layanan terbaik. Kayaknya semuanya ada ya, Pak ya. Insya Allah semuanya ada, Dok. Apa Anda mau saya ada gitu ya kira-kira. Insya Allah ya? semuanya ada, Dok, kita. Luar biasa ini. Pak, kalau menurut Bapak nih sebagai perusahaan layanan jasa juga seperti rumah sakit, perusahaan asuransi juga layanan jasa, memaknai customer experience nih dari perusahaan jasa itu kayak apa, Pak? Ya, ini pertanyaan yang simpel tapi menarik, Dok. Customer experience. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa, customer experience itu penting banget, Dok. Sama halnya dengan rumah sakit, Dok, ya. Karena kan rumah sakit basicnya juga kan menjual jasa juga kan, seperti itu. Nah, yang bisa kami pastikan adalah ketika customer experience yang dirasakan oleh peserta bagus, artinya itu bisa salah satu menjadi media promosi secara tidak langsung, Dok. Ya kan? Tetapi kalau customer experience-nya
ya kurang bagus dok ya, itu bisa menjadi media yang kurang bagus juga, atau mungkin salah satu media promosi yang kurang bagus. Karena apa? Ketika orang diberikan layanan melebihi ekspektasinya peserta tersebut, dia akan cerita-cerita nanti apa ya, itu yang akan kita harapkan dok. Word of mouth dari customer kita yang mendapatkan layanan terbaik disampaikan kepada relasinya, kepada keluarganya, kepada rekannya, dan dengan posisi itu diharapkan ini bisa menjadi salah satu media promosi yang positif dok untuk perusahaan, termasuk juga untuk rumah sakit dok ya rasa-rasanya. Karena memang kita sangat concern terhadap menjaga customer experience yang kita berikan kepada peserta, dan kami tidak bisa berjalan sendiri dok. Betul. Dan kami perlu support partner yang luar biasa, dalam hal ini salah satunya kan rumah sakit dok ya, supaya kita bisa kita bersama-sama memberikan experience yang terbaik. Karena memang kalau kita lihat ada 3 faktor mungkin dok untuk customer experience yang bisa kita maksimalkan. Satu dari sisi SDM dok ya, artinya kan dari human yang bisa kita harapkan atau bisa kita siapkan memberikan experience yang baik kepada customer. Ada juga dari sisi infrastruktur ya dok ya, apa mungkin fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau untuk kami mungkin lebih kepada kantor-kantor layanan. Kantor layanan. Karena di Mandiri ini dok kita ada 11 kantor operasional se-Indonesia dok ya, dan lebih dari 47 kantor layanan yang sudah kita persiapkan di setiap wilayah. Artinya apa? Kami ingin menciptakan customer experience di mana setiap wilayah ada kantor Mandiri Health-nya. Ketika ada kantor Mandiri Health, artinya akan lebih memudahkan komunikasi, pengajuan klaim lebih mudah, pemenuhan informasi juga lebih mudah juga. Selain sekarang kan media sosial atau mungkin WhatsApp, nomor telepon kan termasuk call center itu kan bisa diakses, tetapi rasa-rasanya peserta juga human touch masih menjadi primadonnya juga ya dok ya saat ini, sehingga itu sudah kami persiapkan dok, dan infrastruktur kami rasa-rasanya yang terlengkap dok di Indonesia ini. Yang terakhir mungkin kita berharap dari IT dok. Customer experience tidak bisa lepas saat ini dari peningkatan fungsi IT. Harapannya tetap kami mempersiapkan juga IT yang memang maksimal sehingga pemenuhan kebutuhan customer kami itu lebih terpenuhi. Jadi ketika ingin yang ya lebih human touch, kita juga siap. Lebih ke IT kita juga siap, karena kita sudah memiliki anak perusahaan juga untuk IT-nya Pak. Untuk IT-nya fit aja, dan itu sangat-sangat bisa menjawab kebutuhan dari customer. Konsultasi dokter, daftar provider kami, informasi medis, semua sudah ada di dalam aplikasi fit aja dok. Sehingga data jadi mudah juga ya Pak. Lebih sangat mudah dok. Sehingga memang ya itulah kami sudah mempersiapkan infrastruktur dengan lebih baik dok. Begitu. Oke Pak. Nah, kalau tadi maknanya, sekarang caranya nih Pak, kalau kita mau dapetin atau kita sebelum dapetin tapi kita mau nilai dulu nih. Kita mau nilai customer experience ini supaya kita juga nanti akhirnya bisa mempertahankan customer experience kita yang terbaik. Gimana nih Pak cara atau triknya dalam menilai customer experience kalau dari sisi Mandiri Health? Oke. Ini artinya kita ingin menilai kepuasan dok ya, kepuasan ya. Kalau di rumah sakit kan itu ada akreditasi dok ya? Ada akreditasi untuk menilai mutu layanan rumah sakit, tapi nanti kalau untuk menilai kepuasan ada survei kepuasan pasien Pak. Survei kepuasan pasien. Nah, hampir sama sebetulnya dok. Kami juga melakukan survei kepuasan pelanggan dok. Nah, hanya kami memang mempercayakan ini kepada pihak ketiga. Jadi setiap tahun kita melakukan survei dok. Kami ingin tahu nih, seberapa puaskah peserta kami, atau mungkin apakah ada layanan-layanan yang saat ini memang harus kami enhance lagi atau kita tingkatkan lagi dok ya. Kita melakukan survei kepuasan pelanggan dok. Jadi setiap tahun kita menggandeng pihak ketiga untuk melakukan survei. Kita serahkan kepada pihak ketiga tersebut vendor yang memang ditunjuk untuk memilih perusahaan, untuk memilih customernya seperti itu, sehingga validitasnya memang lebih akurat dok. Jadi kami tidak
ikut campur dok dalam hal survei kepuasan pelanggan tersebut. Kami serahkan kepada pihak ketiga, sehingga kan hasilnya kami harapkan itu menjadi hal yang positif untuk kami. Dan dalam 4 tahun terakhir sih alhamdulillah dok, hasilnya kita cukup memuaskan. Peningkatan setiap tahun itu hasil yang kita dapatkan, walaupun tetap ada titik-titik yang harus kita tingkatkan lagi dok. Berarti di dalam survei yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tetap ada yang positif dan negatifnya. Nah yang negatifnya itu yang dijadikan bahan untuk perbaikan ya Pak? Betul dok. Kalau kita bicara masalah jasa dok ya, rasa-rasanya hampir unik. Artinya unik. gini dok, orang ketika dilayani dengan perawat yang sama, bisa jadi dia puas, ya kan? Tiap orang punya tiap orang punya dan ekspektasi berbeda ya dok ya. Iya. Tetapi ketika dia dilayani oleh perawat yang lain, bisa jadi mungkin beda penilaiannya. Betul. Itulah jasa gitu loh dok. Iya. Jadi, bukan barang soalnya. Bukan barang. Kalau barang kan sudah jelas. Iya. Bulat ya bulat, kotak ya kotak. Kalau jasa beda dok. Betul. Uniknya bisnis kita tuh di situ. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa setiap hasil survei yang memang kami dapatkan dan ketika kita tahu ada titik-titik krusial yang harus kita tingkatkan, disitulah kita mulai bergerak. Dan tentunya dok, kita menggandeng juga provider. Karena apa? Hasil survei ini akan berkaitan dengan provider. Karena nasabah dilayani dari provider juga ya Pak ya? Betul. Apakah nanti ada masukan terhadap layanan, fasilitas dari provider tersebut, itu yang akan kita feedbackkan. Jadi secara tidak langsung kami membantu juga provider untuk improve juga, sama-sama Pak. bisa meningkatkan layanan dan kualitas dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini dimiliki. Betul. Jadi seperti itu dok, kita menggunakan pihak ketiga. Nah, kalau tadi sudah penilaian, sekarang kalau dampak nih Pak dari kepuasan si pasien atau pelanggan ini terhadap perusahaan kita tuh menurut Bapak gimana Pak? Kalau ditanya dampak dok ya, ketika satu hal sudah kita berikan maksimal dan hasilnya memuaskan, pasti banyak hal yang bisa kita dapatkan, hal-hal positif tentunya dok. Misalkan contoh dari kepuasan, ketika peserta semakin puas, itu akan lebih mempermudah kami dalam beberapa hal. Salah satunya adalah menjaga kontinuitas kerjasama dengan perusahaan dok. Oh, karena asuransi kesehatan ini harus diperpanjang setiap tahunnya Betul gitu Pak? dok, Oke. betul. Kita setiap tahun ada penawaran kepada badan usaha dan akan sangat mempermudah kami ketika karyawan, ketika peserta sudah terlayani dengan baik. Jadi misalkan Untuk berpindah ke lain hati jadi sulit ya Pak ya? akan lebih sulit dok, karena apa? Hal yang sudah dirasakan biasanya akan jauh lebih diingat dok. Betul, Iya kan? betul. Ketika peserta kami yang sudah dengan mandiri mendapatkan layanan terbaik, mendapatkan kualitas layanan yang memang luar biasa dari provider kami, mereka juga akan berpikir 2 kali ketika ada penawaran dari perusahaan lain atau asuransi yang lain, seperti itu dok. Seperti pada umumnya pasien ya Pak ya, kalau dia sudah Betul. puas dengan rumah sakit Betul. Primaya Hospital Bekasi Utara, untuk apa dia mencari ke lain hati? Betul, ya? betul dok. Nah itu Kira-kira salah gitu satunya. lah. Jadi memang kita ingin menjaga loyalitas itu dan juga kontinuitas kerjasama itu salah satunya dari kepuasan peserta. Yang selanjutnya kita juga bisa mendapatkan peluang yang bagus dok dari perluasan jumlah peserta juga. Misalkan gini, Baik secara langsung maupun nggak langsung. betul ya, Pak ya? dok. Misalkan ketika ada salah satu peserta yang memang dilayani dengan baik, puas, bisa jadi dia akan merekomendasikan kepada rekan-rekan perusahaan yang lain. Karena rasa-rasanya masih cukup banyak perusahaan Apalagi yang sesama HRD ya Pak. apalagi sesama HRD misalkan seperti itu dok ya, karena masih banyak perusahaan yang mungkin masih belum mempergunakan asuransi komersial. Masih banyak mencari asuransi apa sih yang rekomendasi Bisa yang membantu juga cost mudah, efisiennya yang perusahaan juga simpel, ya Pak ya. yang paham terhadap kendali mutu, kendali Betul. biaya. Nah dari situlah dok, dari peserta-peserta yang sudah kita berikan dengan layanan terbaik lah, mereka akan menyampaikan testimoni positif, rekomendasi-rekomendasinya kepada rekan-rekan lainnya atau mungkin bahkan keluarga-keluarganya juga, seperti itu ya dok ya. Sama mungkin dok dari rumah sakit, ketika ada satu pasien yang sudah nyaman berobat, misalkanlah di dokter spesialis internis lah, bisa jadi dia akan menyampaikan juga layanan baik ini kepada keluarganya, apakah itu orang tuanya, apakah tetangganya, Kalau apakah sakit ke kakaknya, situ aja. sakit ke Primaya Utara saja, kan bisa jadi seperti itu dok ya.
Itu pun yang kami lakukan, Dok. Jadi kami harapkan kepuasan yang sudah kita berikan atau yang sudah peserta dapatkan itu bisa menjadi salah satu cara memperluas pasar kami dan mempermudah juga kontinuitas badan usaha yang sudah kerjasama dengan kami. Ditambah ya memang hal lainnya tentunya ini menjadi salah satu potensi penambahan peserta, Dok. Karena apa? Ya semakin banyak peserta yang bergabung, artinya kan ini semakin menjadi pertambahan peserta yang positif. Kita tumbuh, rasa-rasanya rumah sakit juga akan bertumbuh juga, Dok. Dari sisi pasiennya kan. Makanya kolaborasinya jalan terus ya, Pak. Pentingnya itu, Dok. Betul, gitu, Dok. betul. Nah, tadi nyambung kolaborasi. Kalau dari Pak Wawan nih, makna kolaborasi dari Pak Wawan nih karena namanya perusahaan asuransi kesehatan dengan perusahaan rumah sakit pasti sangat erat kaitannya karena sama-sama memberikan layanan kepada nasabahnya atau pesertanya. Nah, kolaborasi ini gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya kolaborasi itu nomor satu, Dok. Kalau kita mau maju, tidak hanya kita sebagai perusahaan ya, Dok ya. Kadang-kadang sebagai individu pun kita harus bisa kerjasama dengan tim yang lain, dengan individu yang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita fokus kepada perusahaan, Dok ya, Mandiri InHealth, rumah sakit provider kami, dalam hal ini di Primaya Utara, itu sangat krusial, Dok. Karena apa? Masing-masing dari kita memiliki target, ya kan? Secara target marketing kami juga memiliki target, secara target pengendalian kami juga memiliki target. Dokter pun saya pastikan memiliki target juga, ya, Dok ya. Dan saya pastikan kalau kita tanpa kolaborasi, capaian itu mungkin akan sedikit lebih berat tercapai, Dok. Nah, kolaborasi ini kita akan lebih mempermudah capaian target masing-masing. Dokter punya target, saya punya target, kita cari di mana titik tengahnya, Dok. Ya kan? Karena apa? Target kami sebetulnya kan sebagai salah satu voice of customer juga, Dok. Di mana customer yang mempercayakan asuransinya kepada kami berharap supaya kendali biayanya bisa berjalan dengan baik sehingga apa? Kos yang dikeluarkan perusahaan itu bisa terjaga, ya kan? Itu harapan-harapan yang memang saat ini kami dapat, Dok, dari customer kami, dan saya pikir dengan kolaborasi kita bisa sama-sama berjalan dan mencapai target tujuan itu, Dok. Betul. Gitu. Jadi karena pada saat nanti mau renewal juga berpengaruh di kalau rumah sakit ini bisa melakukan kendali mutu, kendali biaya, kosnya itu dengan baik, unit kosnya juga terkendali sehingga nanti juga kepada rekanan-rekanan atau klien perusahaan semakin bagus preminya ya, Pak ya. Itulah, Dok. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena apa? Salah satu unit cost di Primaya Utara itu salah satu yang terbaik lah, Dok. Artinya terkendali, terjaga sehingga itu memudahkan target kami, Dok. Itulah kenapa kolaborasi itu berjalan ya, Pak ya. Setuju, Dok. Noted untuk itu, Dok ya. Jadi kita harapkan tingkatkan lagi kolaborasinya, koordinasinya supaya apa? Kita punya target masing-masing dan kita juga punya voice of customer masing-masing dan harapan dari customer masing-masing yang memang kita bisa kita inline-kan lah, Dok. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, Pak, tips-tips apa yang bisa dibagikan ke sahabat Primo Talks di luaran sana supaya pasien-pasien nih atau klien-klien kita ini semakin happy, semakin engage dengan kita, semakin akrab dengan kita sehingga nggak mau ke lain hati nih, Pak. Apa tips-tipsnya kira-kira, Pak? Nah, kalau kita ditanya tips ya, Dok ya, untuk layan terhadap customer, terus perbaikan layanan dan lain-lain, buat kami ada dua, Dok, sebetulnya. Yang pertama adalah selalu tempatkan diri kita sebagai customer. Karena apa? Jika customer memang tidak nyaman menunggu lama, kita pun pasti merasa sama ya, Pak, ya. Nggak nyaman juga. Betul, Dok. Artinya pastikan bahwa customer itu tidak harus menunggu lama, ya kan? Jika kita tidak nyaman harus menunggu obat yang lama, terus ketidakjelasan informasi yang kita dapatkan, artinya pastikan customer itu tidak mengalami hal yang sama. Jadi mau tidak mau kalau kita sebagai insan layanan ya, Dok ya, mau tidak mau kita harus tempatkan posisi kita di posisi tersebut, di posisi customer. Karena apa? Biarlah kita yang mengalami itu, Dok. Asalkan customernya tidak, ya kan? Kita segera perbaiki kalau kita segera perbaiki, ya kan? Misalkan hal simpel mungkin, Dok. Kalau di kalau di fasilitas kesehatan, hal yang simpel itu kan kadang-kadang orang melihat kebersihan. Ya kan? Kalau memang kita tidak nyaman melihat
kotor ya dok ya, tidak bersih, tidak rapi, ya kita pastikan juga pasti customer juga akan melihat hal yang sama gitu loh. Jadi kalau buat kami selalu tempatkan posisi di sisi customer. Karena pas sekali lagi kalau kita sudah nyaman, artinya customer pun pasti akan lebih nyaman juga ya dok ya, seperti itu. Yang kedua mungkin simplifikasi bisnis proses dok. Artinya begini, di era digital saat ini kan cukup banyak dok ya. Artinya terobosan-terobosan yang dipersiapkan untuk customer. Pendaftaran bisa melalui web, bisa melalui macam-macam fasilitas. Sekarang chatbot ya kan? Lewat WA langsung daftar nanti. Itu adalah simplifikasi dok ya. Yang tadinya mungkin harus datang yang atau tadinya telepon, betul gitu. Harus telepon, harus datang, atau membuka web rumah sakit harus daftar segala macam. Sekarang kan tinggal WA. Artinya itu salah satu contoh ya dok ya. Tetapi masih banyak lini lain yang memang bisa kita create lagi supaya lebih simple dok. Artinya seperti itu. Kalau mengutip dari salah satu film legendaris dok ya, akan selalu ada ruang untuk bertumbuh dok. Dan perbaikan tentunya. Jadi memang ya itu harus kita persiapkan. 2 tips artinya dok. Artinya satu, tempatkan diri kita sebagai customer. Yang kedua, selalu simplifikasi bisnis proses ya dimanapun kita berada dok, seperti itu. Oke. Jadi tadi tips-tips sudah dibagikan oleh Pak Wawan, dan kalau saya sebagai insan di rumah sakit pengen tahu Pak, harapan asuransi ini terhadap rumah sakit itu seperti apa sih Pak? Wah, ini ditanya harapan ya. Iya, Pak. Harapan dari kami ya dok ya. Dari asuransi. Dalam hal ini Mandiri kami sebagai konsultan dari customer, artinya ini voice of customer ya dok ya. Betul. Saya akan sampaikan. Tapi mohon nanti sampaikan juga nih, dokter mau memberikan apa kepada customer kami nih dok. Harapan kami dok, kami ingin memiliki partner dalam memberikan layanan. Tidak hanya kepada layanan yang baik saja, layanan yang luar biasa saja, tetapi lebih ditambahkan juga kepada manajemen layanannya juga, manajemen kasusnya juga. Atau singkat cerita tadi dokter sudah sampaikan, kendali mutu, kendali biaya. Jadi itu yang saat ini kami perlukan support atau rekanan dari partner-partner kami. Karena apa? Tidak semua perusahaan itu stabil terus dok ya, dari sisi finansial. Pasti up and down ada ya Pak? Pastilah, dan rasa-rasanya kita pun pernah mengalami hal yang sama dok, seperti itu dok ya. Nah, poin itulah dok yang kami ingin sampaikan kepada klien kami, dan kami teruskan kepada provider rekanan kami bahwa kami akan bisa menjaga manajemen mutu, manajemen biaya yang berimbas kepada terjaganya finansial dari perusahaan kan, seperti itu dok. Nah, kami perlu poin tersebut dok. Kami perlu partner yang bisa menjaga hal tersebut, bisa mengendalikan atau bisa menyeimbangkan mutu dan layanan yang diberikan. Karena kan tidak sedikit dok fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan dan melakukan treatment yang mungkin seharusnya belum perlu dilakukan, tetapi dilakukan lebih dini kan, seperti itu. Jadi artinya kami perlu yang memang betul-betul paham apa maunya dari Mandiri Health, sehingga kami pun trust mempercayakan pasien atau peserta kami kepada rumah sakit. Dalam hal ini ke Primaya Utara juga salah satunya dok ya, begitu. Itu harapan-harapan kami dok. Karena mungkin yang bisa menjaga mutu layanan juga banyak, tapi tidak banyak juga yang bisa membantu menjaga kendali biayanya ya Pak. Betul dok, betul. Ya kita sama-sama paham lah terkait itu dok ya. Kembali lagi dok, sama masing-masing dari kita kan memiliki target sendiri ya dok ya. Setiap perusahaan pastilah kita memiliki target revenue juga, dokter juga memiliki target revenue juga. Tetapi kan artinya kami juga ada perusahaan yang mengharapkan hal yang sama juga. Betul. Menjaga kos biayanya tadi itu. Betul, dan kita carilah titik tengahnya di mana dok. Yang penting kan kita sama-sama bertumbuh. Betul. Poinnya kan itu dok. Jadi yang kami harapkan adalah hal tersebut dok, agar dibantu kendali mutu, kendali biaya. Karena sekali lagi di belakang kami ada customer kami yang sangat berharap terhadap hal tersebut. Dan kalau pertanyaan tersebut saya lanjutkan dok ya, saya ingin bertanya juga,
apa yang dimiliki Primaya Utara, Dok? Nah, Terhadap atau layanan-layanan bagi pasien kami atau bagi asuransi nih, Dok. iya, jadi kalau Primaya Hospital Bekasi Utara ini kami mengedepankan memang dalam proses atau tadi pembicaraan kita terkait dengan bagaimana rumah sakit mengendalikan mutunya dan juga mengendalikan biayanya, itu ada dua hal memang. Kalau mengendalikan mutu, tentu salah satunya rumah sakit itu sudah melakukan akreditasi dalam artian proses layanan, baik itu layanan secara kesehatannya, administrasinya, manajerialnya, semua harus dilakukan audit. Audit itu dilakukan oleh badan yang mengaudit atau mengakreditasi rumah sakit yang memang itu ditetapkan atau standar dari Kemenkes. Lalu habis itu juga dari corporate Primaya Hospital melakukan juga audit corporate namanya. Setiap rutin secara bulan ke bulan, nanti ada yang per triwulan, ada yang per 6 bulan gitu. Itu ada audit-audit yang dilakukan oleh corporate. Lalu juga audit-audit yang dilakukan oleh klaster Bekasi namanya. Nah, itu bagaimana kami menjaga mutu layanan. Namun dalam menjaga mutu layanan juga kami harus memikirkan bagaimana menjaga kendali biayanya tadi. Bagaimana mengendalikan kos layanan ini sehingga baik itu partner kami dari asuransi Mandiri Health maupun semuanya, dan juga pasien-pasien yang mungkin masih menjadi pasien pribadi yang langsung bayar secara cash juga bisa mengendalikan biaya-biayanya tersebut. Nah, itu salah satunya tentu dari misalkan bagaimana kita mengikuti clinical pathway yang berlaku, atau bagaimana kita mengikuti MPP atau manajemen pelayanan pasien yang memang ditetapkan oleh kolegium atau organisasi profesi. Itu juga hal-hal yang memang harus dikendalikan sehingga mutu ke pasiennya terjaga, dan juga memang apa yang pasien harus dapat itu dapat, apa yang pasiennya misalkan belum perlu ya tidak diperlukan, sehingga nanti korelasinya mutu tadi ke kendali biaya tadi. Itu sih Pak, kalau dari Primaya Hospital Bekasi Utara maupun secara grup kami gitu. Oke, jadi intinya support terhadap kendali mutu kendali biaya dan siap Memang, menjadi best partnernya. Betul sekali, kita siap berpartner. Siap Dok, thank you Dok. Terima Ini kasih. menjadi notis yang baik Dok, artinya menjadi highlight yang baik untuk kami, karena apa? Ya itulah yang dibutuhkan oleh klien kami Dok, dan jika memang itu sudah bisa tersupport, kami sangat berterima kasih sekali, dan rasa-rasanya klien akan lebih trust juga dan semakin trust juga ya Dok. Amin, ya. amin. Seperti itu. Oke, Makasih siap. Pak Wawan. Sama-sama Dok. Halo sahabat Primutalk, kita sudah sampai di penghujung acara dari sesi ke-27 Primutalk pada hari ini. Jangan lupa nanti dikasih likes-nya dan juga komen di bawah, nanti kasih komentar apapun, bertanya juga boleh, nanti tim kami siap menjawab. Jangan lupa di-subscribe supaya channel ini Primutalk semakin maju dan berkembang untuk terus memberikan informasi-informasi tentang dunia kesehatan. Selamat sore, salam Prima bermutu. Salam Prima. Thank you Dok. Thank you Pak.